Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Bismillah. Lagi-lagi masih kopi Indonesia, kayak ini dari kopi Flores, dari apa nih nama perusahaannya? Herma, ini kopi Flores. Kopi Flores lumayan, katanya sih saya nggak tahu nih ya, kalau di sini tulisannya kopi bubuk Arabica Robusta, tapi di bawahnya kopi 100% kopi murni menggunakan 100% kopi Arabica Flores. Memang kopi Flores memang sedap. Ada yang nanya ya, Pak, apa ini bagaimana tanggapan Pak Budi tentang Quen ya versus DeepSeek ya? Quen coba ya, Quen vs DeepSeek, coba saya tulis di sini ya, di ada Quen ya. Quen bahasanya apa? Quen atau Quen atau AI ya. Jadi itu mesin AI, bagi yang belum tahu adalah mesin AI yang kalau sudah terbiasa atau familiar dengan ChatGPT kan ya. ChatGPT, kemudian ada satu lagi, tiba-tiba geger lah minggu lalu dengan DeepSeek, semuanya ngomongin DeepSeek, terus kemudian ngomongin Quen, kemudian muncul lagi Quen. Kan itu E-nya dari Alibaba ya. Bagaimana pendapat saya? Nah, jadi pendapat saya begini. Saya sebenarnya senang dengan munculnya DeepSeek ya. DeepSeek itu sampai saya buat videonya tentang DeepSeek ya, yang bikin gara-gara langsung saham-saham perusahaan teknologi Amerika jeblok jatuh ya, karena kaget dengan kemampuan DeepSeek, dengan katanya yang biaya yang lebih murah, resources yang lebih terbatas daripada yang dilakukan oleh OpenAI dengan ChatGPT-nya. Wah, DeepSeek langsung dibahas di mana-mana gitu ya, sampai saya ikutan juga. Nah, sekarang Quen katanya jauh lebih hebat lagi, bukan jauh lebih hebat ya, lebih hebat lah ya daripada DeepSeek. Jadi OpenAI, DeepSeek, Quen. Nah, kalau saya udah nggak tertarik lagi sih sebetulnya untuk membahasnya gitu ya. Maksudnya saya pakai nggak? Ya pakai juga. Jadi maksudnya gini, waktu ada DeepSeek bagi saya pentingnya, ada momen pentingnya adalah itu adalah satu sistem yang open source ya, yang dia dibuka, orang-orang bisa menggunakannya suka-suka, download, pasang di komputer kita sendiri ya, itu bisa dilakukan ya, jadi bisa dioprak gitu ya. Bedanya dengan ChatGPT nggak, ChatGPT itu kalau dibandingkan, nah ini adalah closed source, DeepSeek open ya. Nah, Quen juga open juga ya, Quen. Jadi kalau saya itu waktu DeepSeek lawan ChatGPT itu ketika seperti Linux melawan Microsoft gitu ya. Satu yang produk open, satu produk terbuka. Nah, kalau sekarang Quen dengan DeepSeek itu kayak Linux Debian sama Linux Red Hat. Bagi saya udah nggak penting lagi selama Linux. Kalau dua-duanya open source ya sudah tidak apa-apa. Tapi mungkin ada yang bilang, Pak, kan kalau Linux Debian sama Red Hat itu kan beda mazhab aja ya, beda mazhab cara melakukan sesuatu ya itu. Ya sih, mungkin analoginya lebih cocok antara FreeBSD dengan Linux ya. Itu kan agak sedikit beda gitu ya, FreeBSD dengan Linux. Nah, bisa dua-duanya open source. FreeBSD mungkin lebih hebat di sisi networkingnya ya, Linux lebih banyak bagusnya di user interface, graphical user interface pengguna biasa gitu ya. Kalau server pakai FreeBSD, Linux pakai Ubuntu atau apanya pakai untuk front end-nya. Saya pakai juga sih, saya kebanyakan Linux ya, makanya Linux. Tapi kalau ini ada satu mesin yang pakai FreeBSD untuk Sigma NAS ya, untuk NAS saya itu pakainya base-nya FreeBSD. Kalau di kampus dulu di TB, malah anak-anak untuk mail server base-nya FreeBSD semuanya ya. Jadi banyakkan FreeBSD, malah saya yang agak aneh pakai Linux ya. Sekarang mainstreamnya Linux, jadi FreeBSD banyak yang nggak ada yang tahu ya, banyak yang nggak tahu atau belum pernah pakai. Balik lagi selama secara philosophically ya, prinsipnya bahwa yang satu closed source, yang satu open source, yang satu Microsoft misalnya ya, secara operating system ya, Microsoft, satu Linux atau FreeBSD. Nah, kalau udah di sini ya sudah sesama open source, bagi saya sudah manfaatnya sama lah ya. Bahwa performance-nya yang satu lebih bagus yang lain untuk hal-hal tertentu, oke lah. Jadi nanti kalau kita ingin menggunakan mana yang mana ya tinggal milih. Ini mungkin lebih cocok untuk coding, yang ini lebih cocok untuk
mengenerate image, yang ini cocok untuk tanya jawab ya, chatting, yang ini untuk eksplorasi dokumen atau apalah gitu mungkin ya. Perbandingan itu mulai banyak yang sudah melakukan, jadi kita tinggal pilih aja. Bagi saya kebetulan saya menggunakannya banyaknya untuk coding ya, jadi saya kadang-kadang stuck gitu. Kayak kemarin tuh saya lagi stuck melakukan konversi dari script. Jadi saya jalankan gini, pakai curl, pakai script ya, bash script ya. Curl itu saya jalankan pakai perintah curl untuk mengakses sebuah aplikasi berbasis web ya. Jadi saya pengen membuat intinya tuh saya membuat authentication dengan sistem ELK lah gitu. Jadi saya pengen membuat aplikasi pakai gitu. Kemudian saya pakai curl dulu ya untuk eksperimennya, pakai curl berhasil. Generate API key segala macam berhasil. Kemudian saya nyoba pakai kalau gitu udah berhasil pakai curl di script udah. Saya mau membuat Pythonnya. Sekarang saya membuat Pythonnya ngarang sendiri ya. Pakai request dan seterusnya saya nyoba-nyoba. Kok makin gagal ya? Gimana ngeset headernya segala macam gagal. Udah pusing-pusing. Udah ngabisin 2 jaman lah kayaknya itu ya, stuck di situ 2 jam lebih, mungkin 3 jam malah ya, stuck di Python scriptnya itu. Kalau curlnya cepat, kok bisa ya? Jadi Pythonnya kok rada lemot saya. Akhirnya sudahlah saya jalankan Qwen waktu itu ya. Sebenarnya saya pengen nyobain DeepSeek, pas mau nyobain DeepSeek, servernya lagi sibuk ya. Kadang-kadang saya kalau dulu pakai ChatGPT ya, tapi ChatGPT kadang-kadang terbatas untuk melakukan analytics ya, sehingga dia membatasi saya berapa kali, kemudian nanti bilang dia analyticsnya sudah cukup hari ini, besok lagi baru bisa dimulai jam 9 sekian. Padahal kan saya mau codingnya terus ya. Nah itulah yang membedakan ya. Saya akhirnya cobain pakai Qwen, minta tolong ini ya, saya punya curl script seperti ini, coba di generate ekivalennya dalam Python ya, kode Python. Sudah generate. Ya mirip dengan kode saya sih sebetulnya. Jadi kode saya udah benar ya. Cuma ada satu bagian yang begitu toh cara dia ya melakukannya. Saya ubah dengan cara dia itu melakukannya pada bagian itu, langsung jalan. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi saya coding script lagi. Jadi proses yang tadi menggunakan Qwen tadi mungkin ngetik-ngetiknya segala macam 5 menitan kali ya, 5 menit 10 menit lah ya. Jadi dibandingkan dengan 2 jam tadi saya ngulik. Tapi 2 jam tadi kan memang harus dilakukan ya, karena memang supaya saya tahu bagian mana ya. Dan codingannya ya memang mirip-mirip juga dengan output yang diberikan oleh si Qwen. Jadi not bad lah ya codingan saya sebetulnya gitu. Kembali lagi, jadi saya menggunakan mesin-mesin AI itu biasanya untuk membantu saya programming atau menstrukturkan, misalnya ini saya lagi wiring IoT ya, misalnya ini lagi wiring IoT untuk current sensor gitu ya. Saya lihat wiring IoT-nya kayak gini. Terus kodenya, saya lihat kodenya kebanyakan kode Arduino ya. Saya bilang saya mau kodenya platform I/O, saya pakai platform I/O. Jadi konfigurasi platform I/O-nya gini. Gimana kalau saya konversikan kode ini ke platform I/O, dan kalau saya boardnya menggunakan misalnya ESP32 gitu ya. Itu udah, terus habis itu keluar kodenya, terus saya tanya lagi, ini wiringnya, pin-pinnya tuh sambungannya kemana? Dia ditanya pakai itu, dijawab lagi. Kemudian itu saya pakai DeepSeek waktu itu ya. Kemudian kemarin saya cobain lagi, kalau saya nggak pakai ESP32 tapi pakai ESP8266 bisa jalan juga. Sekarang saya mau nyobain pakai BIMOS Day-1. Ada satu lagi saya cobain lagi, gimana kalau current sensornya itu lebih dari 1 ya, lebih jadi 2 itu. Addressingnya gimana itu ya. Ada ini tapi masih kurang jelas bagi saya. Nanti harus saya coba lagi. Ini juga, ini tuh sebentar, rangkaiannya gimana nih? Ini rangkaiannya kayak gini ya. Tuh yang ini. Ininya tuh sorry. Ininya tuh hanya LED-nya hanya load aja untuk kalau ngelihat kalau current circuitnya jalan. Jadi ini dijadikan load. Ini sebenarnya ada ESP32, yang satunya lagi ini saya jadikan. Nah, ini tadi codingannya saya jalankan di sini ya. Terus kemudian saya mau pakai ESP8266 jalan. Tapi saya pengen nampilinnya di LED gitu ya. Jadi ini belum jalan. Karena kalau ini nampilinnya current-nya tuh atau arusnya saya tampilkan di layar gitu ya. Saya pengen tampilin di sini. Jadi intinya saya membuat alat ukur arus yang mau saya pakai di device saya, bahasannya gitu. Nah, ini juga codingannya saya minta bantuan ke DeepSeek dan Qwen.
Tapi yang ini kemarin baru DeepSeek, nanti saya pakai Qwen. Karena DeepSeek lagi sibuk ya. Dan Qwen udah bagus lah. Pak mau di running sendiri di komputernya sendiri itu? Enggak sih, saya kebetulan lagi nggak punya komputer resourcesnya yang gede untuk melanung itu, dan saya juga butuhnya cuma sekali-sekali, jadi saya pakai yang web based saja gitu. Terus kode saya juga tidak rahasia, jadi diupload ke sana juga nggak masalah gitu. Kembali ke topik utama, bagaimana pandangan Pak Budi tentang DeepSeek dan Qwen? Menurut saya pandangan saya baik-baik saja. I'm happy with both of them, jadi saya sangat senang ada mereka ya, jadi ada alternatif solusi yang mana mungkin saya tidak menggunakan ChatGPT lagi karena keterbatasan tadi ya, untuk yang melimit saya untuk melakukannya hanya terbatas tertentu. Yang saya belum coba lagi adalah generating image ya, katanya DeepSeek bagus ya, Janus ya. Terus kemudian saya mau nyobain lagi karena biasanya ini saya punya ide untuk sebuah gambar untuk PowerPoint gitu ya, tapi belum berhasil juga ya. Biasanya belum berhasil membuat gambar yang seperti yang saya inginkan. Saya masih belum jagoan dalam memberikan perintahnya atau promptingnya gitu ya. Ya gitulah. Tapi anyway, kopinya ini enak. Tapi yang kayak gini, kayaknya ini lebih enak saya buat V60 aja ya. Nanti saya cobain lagi ya. Kalau ini dibuat espresso masih lebih enak, yang bagi saya itu masih lebih enak yang kemarin yang Java Halu ya. Masih lebih enak gitu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semua. Ini Minggu pagi, tapi agak berkabut sih. Tadi gerimis pagi-pagi udah gerimis di Bandung. Sebenarnya saya pengen lari sih, tapi nggak apa-apa. Kemarin habis futsal jadi olahraganya udah cukup. Oke, sehat semuanya ya. Assalamualaikum.